Oke, halo semua, kembali lagi di Spinset ya. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan matematika kelas 7 bab bilangan pada pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas khusus tentang membandingkan dan melakukan operasi penjumlahan serta pengurangan bilangan pecahan. Jadi, sudah siap ya? Yuk, kita langsung saja mulai video kali ini. Bilangan pecahan. Sebenarnya, bilangan pecahan ini sudah sering kalian dapatkan ketika masih duduk di bangku SD. Kita hanya akan mengulang beberapa saja dan lebih memantapkan di latihan soal. Pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan, bagian dari suatu daerah, bagian dari suatu benda, atau bagian dari suatu himpunan. Penulisan dari bilangan pecahan, supaya kalian ingat kembali, bentuknya adalah A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Ingat itu ya, tidak boleh sama dengan 0. Di mana A itu disebut pembilang, B-nya disebut penyebut. Perlu juga saya kenalkan beberapa pecahan senilai atau ekuivalen. Itu adalah pecahan yang bernilai sama. Pengertian sama itu hanya perbedaan bentuk. Ketika disederhanakan, mendapatkan hasil ataupun pecahan yang sama. Contohnya seperti ini. Setengah itu sama dengan 2/4. Coba lihat ini. Setengah yang kuning ini kan 1 diarsir, yang putih juga, yang tidak diarsir kan 1 juga. Yang 2/4 juga sama. Ini kan bagiannya sama. 2/4 ini yang diarsir, yang kuning setengahnya juga. 3/6 juga sama. Ini setengahnya juga. Atau disederhanakan ini. Sama-sama bagi 2 jadinya 1/2. Sama-sama bagi 3 jadinya 1/2 juga. Itu pecahan senilai kalau dalam pita pecahan. Atau secara umum ya, misalnya jika pecahannya berbentuk A per B akan senilai dengan pecahan berbentuk C per D, maka A per B sama dengan C jika dan hanya jika A kali D sama dengan B kali C. Berarti dikalikan silang ya, A kali D terus B kali C, itu perkaliannya harus sama. Kita masuk ke contoh setelah ini ya. Untuk menyederhanakan pecahan juga, yang pertama, menyederhanakan pecahan dengan cara penyebut dan pembilang dibagi dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi atau disederhanakan. Cara lain bisa menggunakan EPB dari pembilang dan penyebut kemudian dibagi keduanya. Nanti silakan disesuaikan ya, cari EPB misalnya antara 2 dan 4, kan EPB nya 2, berarti sama-sama bagi 2, hasilnya setengah. Kita masuk saja langsung ke contoh soal ya. Tentukan apakah pecahan berikut senilai atau ekuivalen. Yang nomor A, 2/4 dengan 5/10. Oke, kita ingat kembali cara yang di slide sebelumnya. Kalau menunjukkan dua pecahan ini senilai, berarti tinggal dikalikan silang saja ya. Ini kali ini kali ini. Jadinya 2/4 sama dengan 5/10. Jika dan hanya jika 2 kali 10 akan sama dengan 4 kali 5. Jadinya 2 kali 10 kan 20, 4 kali 5 juga 20. Karena ini 20 sama dengan 20, berarti pecahan ini adalah senilai. Atau cara lainnya dengan cara menyederhanakan. Berarti 2/4 sama-sama bagi 2 itu setengah, kemudian 5/10 sama-sama bagi 2 juga setengah. Sehingga kesimpulannya kedua pecahan adalah senilai. Bisa pakai cara ini untuk dikalikan silang atau cara menyederhanakan jika kalian bisa lebih bagus. Yang B, 3/5 dengan 7/8. Dengan cara yang sama kita tunjukkan ya, 3/5 sama dengan 7/8. Jika dan hanya jika atau maka 3 dikalikan dengan 8, pembilang kali penyebut, penyebut kali pembilang, 5 kali 7. 3 kali 8 berapa? 24. 5 kali 7, 35. Kan ini 24, apakah sama dengan 35? Nah, karena tidak sama, sehingga kedua pecahan ini tidak senilai. Hanya seperti itu saja ya anak-anak. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 2. Kita belajar menyederhanakan. Tentukan bentuk sederhana dari yang A 16/12. Ada beberapa cara dalam menyederhanakan. Bisa kalian cari EPB. EPB kan sudah kalian pelajari di bangku SD dengan cara mencari faktor yang sama dan yang terbesar dari kedua bilangan ini. Karena ini EPB-nya adalah 4 ya, bisa kalian ingat kembali caranya seperti apa. Tinggal dibagi 16 bagi 4
12 bagi 4, berarti jadinya 4/3. Atau kalian bisa cari dengan cara dibagi 2 dulu, terus bagi 2 sampai tidak bisa dibagi, berarti itu bentuk sederhananya. Yang B, 36/42. EPB dari 36 dan 42 ini adalah 6. Berarti tinggal dibagi 36 bagi 6, 42 bagi 6. Jawabannya adalah 6/7. Yang C, 54/45. Kira-kira EPB dari 54 dan 45 ini berapa? Ataupun berapa bilangan yang bisa membagi ini sehingga tidak bisa dibagi lagi sampai ke bentuk sederhana? Berapa? Ya, 9. 54 bagi 9 itu adalah 6, 45 bagi 9 adalah 5. Jadi bentuk sederhana yang bagian C adalah 6/5. Oke, setelah kita belajar tadi tentang menyederhanakan pecahan dan menentukan pecahan itu senilai atau ekuivalen, sekarang kita akan pelajari apa saja sih yang termasuk ke dalam jenis-jenis pecahan. Ada beberapa jenis pecahan ya. Yang pertama ada namanya pecahan sejati atau pecahan murni. Apa itu? Pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut dan EPB dari pembilang dan penyebut adalah 1. Itu disebut pecahan sejati. Contohnya 1/2 kan 1 lebih kecil dari 2, EPB antara 1 dan 2 kan 1. Terus 3/7, EPB dari 3 dan 7 kan 1 juga. 4/5 dan seterusnya. Pecahan yang selanjutnya disebut pecahan biasa. Pecahan yang pembilang dan penyebutnya anggota bilangan bulat dan penyebut tidak sama dengan 0. Sehingga pecahan murni yang ini ya, itu juga termasuk pecahan biasa. Namun tidak berlaku sebaliknya. Jadi kenapa saya perlu tekankan ini disebut pecahan murni? Supaya kalian tahu ketika bentuk pembilang kurang dari penyebut dan EPB pembilang penyebut sama dengan 1 itu disebut pecahan murni. Ketika di luar itu disebut pecahan biasa. Seperti itu ya. Contohnya ya pecahan biasa saja 4/3, 8/5, 11/9 dan seterusnya. Jenis pecahan selanjutnya adalah pecahan campuran. Karena yang namanya campuran berarti pecahan yang terdiri dari bagian bulat atau bagian bilangan bulat dan bagian dari pecahan murni. Ingat ya, bagian pecahan murni, pecahan yang ini. Contohnya 2 1/2, 3 4/7, kemudian 1 3/5. Jenis pecahan selanjutnya adalah pecahan desimal. Namanya desimal berarti pecahan dengan penyebut 10 berpangkat positif dan tuliskan dalam bentuk tanda koma. Berarti ketika bentuknya ada koma, berarti itu disebut pecahan desimal. Penulisan bentuk pecahan menjadi bentuk desimal dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. Contohnya 0,3, 0,12, 2,30. Biasanya kalau ada 0 di belakang koma seperti ini, boleh tidak dituliskan. Ya. Selanjutnya ada namanya pecahan persen dan pecahan per mil. Persen adalah pecahan per 100 atau penyebutnya 100 ditulis dengan persen seperti ini. Ya, sebelum saya lanjutkan ke persen ya, perlu kalian ingat kembali juga kalau 0,3 berarti ini dituliskan dengan 3/10 karena ada satu angka belakang koma. Terus kalau 0,12 karena ada 12 berarti 2 angka di belakang koma jadinya 12/100. Terus kalau 2,30 berarti ini dituliskan dengan 230 per berapa angka di belakang koma? Ada 2, berarti 230/100. Gitu ya, nanti mengubah pecahan desimal ke bentuk biasa. Untuk pecahan persen, contohnya seperti ini 10%, 25%, 50%. Kalau diubah ya 10% jadinya karena per 100 berarti 10/100. Disederhanakan jadinya 1/10. Terus kalau 25% itu jadinya 25/100 atau 1/4. Terus kalau 50% gimana? Ya, kalian bisa cari sendiri ya sebagai latihan mandiri. Per mil. Per mil adalah pecahan per 1000 atau penyebutnya 1000 ditulis dengan 0 per 0-nya ada 2 ini. Berarti hitungannya 0-nya ada 3. Kalau persen 0-nya ada 2. Contohnya 40 per mil, 150 per mil. Kalau diubah jadinya 40 per mil itu adalah 40 per 1000, disederhanakan sama-sama bagi 40 jadinya 1/25. Terus kalau 150 per mil itu diubah menjadi 150 per 1000, sama-sama dibagi 50 jadinya 3/20. Kita masuk sekarang ke contoh soal ya. Sebelum kita masuk ke contoh soal, saya perlu sampaikan lagi bagaimana langkah-langkah membandingkan suatu pecahan. Yang pertama, perhatikan penyebut dari pecahan tersebut.
Kemudian samakan penyebutnya dengan mencari KPK. Berarti KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nanti cari kelipatannya yang sama. Kemudian bandingkan pembilang, atau cara lainnya bisa digunakan kali silang. Kita langsung masuk ke contoh soal yang nomor 3 jadinya ya. Kita lanjutkan ke nomor soal yang tadi. Tentukan mana lebih besar antara 1/4 dengan 2/5. Nah, lihat penyebutnya, ini 4 ya, ini 5. Berarti KPK-nya adalah tinggal dikalikan 4 kali 5, ini 5 kali 4. Berarti 5 dikalikan dengan 1, 5 juga kalikan dengan 4, 2 kalikan dengan 4, 5 dikalikan dengan 4 juga. Jadinya seperti ini. Dikali silang jadinya ya. 1 kali 5 itu 5, kemudian 4 kali 5 itu 20. Di mana dapat 5? 5 didapat dari penyebut dari pecahan yang lainnya. Terus kalau 2/5, 2/5 dikalikan penyebut dari pecahan yang lagi 1. 2 kali 4 8, 5 kali 4 20. Selanjutnya yang dibandingkan adalah pembilangnya. Ini 5, ini 8. Kira-kira mana yang lebih besar? Yang lebih besar kan 8, lebih besar daripada 5. Sehingga 8/20 lebih besar dari 5/20. Maka 2/5 jadinya lebih besar dari 1/4. Seperti itu ya. Untuk soal nomor B, 2/3 dengan 3/4. Dengan cara yang sama, tinggal dikalikan saja 4 kalikan dengan 2, 4 kalikan dengan 3, terus 3 kalikan dengan 3 ini, 4 kalikan juga dengan 3. Jadinya 2 kali 4 itu 8, 3 kali 4 itu 12. Terus untuk 3/4 sama juga, 3 kali dengan 3, terus 4 kali dengan 3, jadinya 9/12. Dengan cara yang sama seperti di atas, dibandingkan yang lebih besar pembilangnya itu adalah 9 lebih besar daripada 8. Maka 9/12 itu lebih besar daripada 8/12. Jawaban akhirnya adalah 3/4 lebih besar dari 2/3. Contoh soal selanjutnya yaitu nomor 4. Nah, kita akan belajar mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar. Yang nomor 4 adalah 9/14, 5/7, 3/2, 1/3. Ini semua pecahan biasa ya. Caranya adalah kita cari KPK antara penyebutnya 14, 7, 2, dan 3. Saya ingatkan kembali ya, cara mencari KPK-nya itu adalah kalian tentukan faktor dari 14 selain 1. Faktor dari 14 kan 2 dan 7. Terus faktor dari 7 berapa? Ya 7. 2 juga 2, 3 ya 3. Dituliskan seperti ini. Terus untuk mencari KPK-nya gimana? Kalikan faktornya ya dari masing-masing bilangan. Terus jika sama, ambil yang terbesar. Jadinya kita dapat KPK-nya itu adalah 2 kali 7 kali 3. Karena 7-nya ada 2, kita ambil 1 saja. Yaitu KPK-nya 42. Sekarang tinggal 42 ataupun 14 dikali berapa biar jadi 42. Terus 7 kali berapa biar jadi 42. 2 kali berapa biar jadi 42. 3 kali berapa biar jadi 42. Nah, kita dapatkan 14 itu kita kalikan dengan 3. Berarti 9 juga kali 3, jadinya 27/42. Terus kalau 7 itu kalikan dengan 6 biar jadi 42. 5 juga kalikan dengan 6, jadinya 30. Terus 2 ini kalikan dengan 21. 3 juga kali 21, jadinya 63/42. Terus kalau 3, ya 3 kalikan dengan 14 lagi. 1 kalikan 14 jadinya 14/42. Ini bentuk lainnya. Terus caranya mengurutkan gimana? Ya, benar sekali. Kita tinggal lihat pembilang dari masing-masing bentuk yang sudah kita dapatkan ini. Kita dapatkan bahwa 14 kan yang terkecil, kemudian 14 itu lebih kecil dari 27, lebih kecil dari 30, dan lebih kecil dari 63. Sehingga dapat kita tuliskan urutannya. Jangan tuliskan yang ini ya, tapi tuliskan bentuk awalnya. Urutannya menjadi ya 14/42 dulu, berarti 1/3. Selanjutnya 27 itu punya 9/14. Terus 30 itu punya 5/7, tulis 5/7. Dan paling terakhir adalah 63/42 itu punya dari 3/2. Kita lanjutkan ke contoh soal yang lainnya ya. Yang nomor 5, tentukan urutan bilangan berikut dari terbesar. Ya, dari terbesar ini ada 0,65, 2/5, 1/4, dan 2%. Berarti ini termasuk pecahan ataupun semua jenis pecahan itu masuk. Ini desimal ada, pecahan biasa ada, pecahan sejati ada, dan pecahan persen juga ada.
Caranya sama ya, untuk mengurutkan bisa kalian gunakan cara menyamakan penyebut atau menjadikannya bentuk persen juga boleh. Bentuk persen kan sama artinya dengan menyamakan penyebut, menyamakan menjadi per 100. Nah, kita samakan jadi per 100 ya, atau persen. Jadi kita ubah dulu, untuk 0,65 itu kita ubah menjadi 65 per 100. Terus untuk 2 per 5, 5 kali berapa biar jadi 100, berarti 5 kali 20 ya. Ini maksudnya 100 ya anak-anak. Terus 2 kali 20 itu 40. Terus untuk 1 per 4, 1 per 4 itu 4 kalikan dengan 25 biar jadi 100 ya. Jadinya 1 kali 25 itu adalah 25. Terus untuk 2%, berarti 2 per 100. Ini 40 per 100 ya. Terus kita bandingkan jadinya mana yang paling besar, berarti yang paling besar adalah 65, kemudian dilanjutkan 40, dilanjutkan 25, dan terakhir adalah 2. Terus bentuknya menjadi urutan terbesar gimana? Jadinya 0,65, 2 per 5, 1 per 4, dan 2%. Jadi ini per 100 maksudnya ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke bagaimana sih operasi pecahan untuk bentuk penjumlahan dan pengurangannya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dapat dilakukan secara langsung untuk dua pecahan berpenyebut sama. Berarti nanti lihat penyebutnya ya untuk mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan. Jika kedua pecahan berpenyebut berbeda, maka harus disamakan dahulu dengan mencari KPK dari penyebutnya. Atau cara lain bisa digunakan dengan pita pecahan. Pita pecahan sudah sering kalian gunakan ketika di bangku SD. Kemudian untuk sifat-sifat operasi dari pecahan itu hampir sama dengan sifat-sifat operasi bilangan bulat. Kita masuk ke tipe yang pertama. Jika pecahan berpenyebut sama, berarti kita misalkan A per B tambah kurang, artinya gitu ya. Jika ditambahkan atau dikurangkan dengan C per B, ini kan sama penyebutnya, ini B, ini juga B. Sehingga hasilnya tinggal dijumlahkan A plus minus C per B, karena penyebutnya sama. Contohnya, 3 per 5 tambah 1 per 5. Nanti jangan dijumlahkan 3 tambah 1, 5 per tambah 5, jadinya 4 per 10, itu salah ya. Penyebut yang sama hanya dituliskan satu kali saja. Jadinya 3 tambah 1 per 5. Jawabannya adalah 4 per 5. Mudah ya. Contoh lain misalnya, 1 kurang 3 per 7. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, 1 itu artinya bentuk pecahannya 1 per 1. Karena ketika penyebutnya 1 tidak perlu dituliskan. Misalnya ada 2, berarti itu artinya 2 per 1. 5 per 1. Karena ini 1, itu artinya 1 per 1. Selanjutnya tinggal lihat penyebut dari bilangan yang lainnya. Penyebutnya adalah 7, berarti 1 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 7 per 7. Jadinya 7 per 7 dikurang 3 per 7. 7 kurang 3 berapa? 4. Jadi jawabannya adalah 4 per 7. Bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Penyebutnya berbeda berarti A per B plus minus C per D itu didapatkan dari kali silang. A kalikan dengan penyebut lawannya, kemudian B kalikan dengan penyebut lawannya, C juga kalikan dengan penyebut lawannya, D juga dikalikan dengan penyebut lawannya. Kita masuk ke contoh soal supaya lebih mudah ya. 2 per 3 kurang 1 per 4. Nah, ini kan penyebutnya 3, ini penyebutnya 4. Berarti disamakan dengan mencari KPK dari 3 dan 4. Atau tinggal kalikan saja, kali silangnya ya, berarti 4 kalikan dengan 2 atau 2 kali 4, 3 kalikan dengan 4 juga. Terus kalau 1 kalikan dengan 3, 4 juga kalikan dengan 3. Jadinya 2 kali 4 itu 8, 1 kali 3 itu 3. Dengan penyebutnya sudah sama, itu 12. 8 kurang 3 berapa? 5. Sehingga jawaban akhirnya adalah 5 per 12. Mudah ya. Lagi contoh lagi satu saja ini. Untuk 5 per 6 ditambah 1 per 3. Nah, cari KPK antara 6 dan 3. KPK-nya kan 3, KPK-nya kan 6. Berarti untuk bentuk 6 ini tidak perlu dikalikan lagi. Cukup kalikan 1, 5 juga kalikan 1, 3 berarti kalikan 2, 1 kalikan 2. Kalian bisa gunakan cara kali silang ya. 5 kali 3, 6 kali 3, terus ini 3 kali 6, 1 kali 6. Nanti bentuknya lebih besar jadinya. Boleh saja. Sehingga 5 kali 1 itu 5, 1 kali 2 itu 2, jadinya 5 tambah 2 berapa? 7, jawabannya adalah 7 per 6. Oke, kita lanjutkan sekarang ke contoh soal operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan. Untuk operasi yang berbentuk pecahan campuran,
Caranya tinggal dipisahkan mana bagian bilangan bulat dan mana bentuk bagian pecahan murni, kemudian dioperasikan biasa. Untuk bentuk lain seperti bentuk desimal, bentuk persen, dan bentuk per mil, kalian bisa ubah ke bentuk pecahan biasa ya. Kalau persen kan per 100, kalau per mil kan per 1000, kalau desimal tinggal dilihat ada berapa angka di belakang koma. Kalau hanya satu angka berarti per 10, dua angka per 100, begitu juga seterusnya. Tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke contoh soal selanjutnya, yaitu nomor 3. Tentukan hasil dari 5 1/4 tambah 1 2/3 kurang 3 1/2. Untuk bentuk bagian A ini merupakan pecahan campuran ya. Tinggal kalian pisahkan bagian bilangan bulatnya dan bagian bentuk pecahannya. Jadinya 5 tambah 1 kurang 3, terus bagian pecahannya adalah 1/4 tambah 2/3 kurang 1/2. Kemudian di bagian bentuk bilangan bulat dioperasikan biasa saja, ini jadinya 6 kurang 3 itu 3. Terus di bagian pecahan kalian operasikan dengan cara menyamakan penyebutnya. Ada 4, 3, dan 2, berarti KPK-nya adalah berapa? Tinggal kita cari KPK-nya menjadi 12. 4 kali berapa biar jadi 12? Terus 3 juga kali berapa biar jadi 12? 2 kali berapa biar jadi 12? Didapat bahwa 4 kalikan dengan 3, 1 juga kalikan dengan 3. 3 kalikan dengan 4 berarti 2 juga kalikan dengan 4. 2 kali dengan 6, 1 juga kali dengan 6. Kita tuliskan kembali, kita dapat jadinya 3 tambah 8 kurang 6. Penyebutnya sudah sama, yaitu 12. 3 tambah 8 kurang 6, kita dapatkan bahwa 5. Tinggal kita gabung, jawabannya menjadi 35/12. Selesai. Untuk bagian nomor B, 1/2 kurang 2/5 kurang 1/3/4. Karena ini hanya ada satu bentuk pecahan campuran, berarti pecahan campuran ini tinggal kalian ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Gimana caranya mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Caranya mudah sekali, tinggal dikalikan 1 kali 4 berapa? 4. 4 kali 4 tambah 3, 7. Berarti bentuk ini adalah 7/4. Kita ambil contoh lain yang ini. 3 1/2, berarti bentuk pecahan biasanya adalah 3 kali 2 berapa? 6 tambah 1 berapa? 7, jadinya 7/2. Penyebutnya itu tetap ikut di penyebut pecahan campurannya, sehingga didapat bentuknya menjadi 1/2 kurang 2/5 kurang 7/4. Kemudian kita dapatkan jadinya, kita samakan penyebutnya ya. Samakan penyebutnya menjadi 20, berarti 2 kalikan dengan 10, 5 kalikan dengan 4, 4 kalikan dengan 5. Begitu juga pembilangnya, sehingga didapat 10 kurang 8 kurang 35. Jawabannya menjadi negatif 32/20. Ini bisa disederhanakan ya, karena kalau soalnya bentuk pilihan ganda tidak ada jawaban seperti ini. Disederhanakan dengan sama-sama dibagi berapa? Dibagi 4, jadinya 32 bagi 4 itu 8, 20 bagi 4 itu 5. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah bentuk sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Seperti itu ya. Masih belum paham? Kita ada contoh soal yang ketiga C. Nah, 7,5 kurang 25% kurang 1/2/5. Nah, ini kan baru bentuknya sudah bentuk kompleks. Semua bentuk ada, desimal ada, persen ada, pecahan campuran juga ada. Kalian bisa gunakan cara dengan menyamakan penyebut, itu yang paling mudah ya. Berarti 7,5 ubah ke pecahan biasa, 25% ubah ke pecahan biasa, begitu pula 1/2/5. Kita dapatkan 7,5 itu kan 75/10. 25% berarti 25/100. Untuk pecahan campuran caranya sama, 1 kali 5 berapa? 5 tambah 2 berapa? 7. 7/5. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya menjadi per berapa? Karena ini ada 100 sudah paling besar, berarti 10 tinggal kali 10, terus 5 kali berapa? Kali 20. Tinggal disesuaikan saja menjadi 75 kali 10, 10 kali 10, 25 kali 1, terus 100 juga kali 1, 7 kali 20, 5 juga kali 20. Didapat bahwa 750 kurang 25 tambah 140. Didapat nilainya 865/100, atau disederhanakan menjadi 173/20. Nah, yang seperti ini harus dibiasakan untuk dilatih ya, terutama mencari KPK dari penyebut, atau menyamakan penyebut untuk mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan. Oke, sekarang bagaimana untuk penerapannya di kehidupan sehari-hari? Sekarang kita bahas contoh soal penerapan dari operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan. Berarti jadinya nomor 5 ya. Kita baca sama-sama.
Ibu Santi memiliki sebuah kue dan ingin membagikan kepada kedua anaknya, yaitu Aldi dan Aldo. Aldi diberikan 1/4 bagian, sedangkan Aldo mendapat 2/5 bagian. Berapa bagian sisa kue yang dimiliki Ibu Santi setelah diberikan kepada anak-anaknya? Berarti di awal Ibu Santi berapa punya kue? Ya, punya kue 1, kemudian diberikan itu artinya dikurangi, ya. Sehingga dibuat dalam model matematikanya menjadi sisa kue sama dengan, berarti hanya punya 1 kue, dikurangi 1/4 itu untuk Aldi, dan dikurangi 2/5 untuk Aldo. Seperti di slide sebelumnya, kalau 1 ini nanti bisa menyesuaikan ke penyebut berapa yang ingin kita samakan. Karena KPK antara 4 dan 5 itu 20, berarti 1 ini nanti diubah menjadi 20/20. Terus 4 itu kali 5, 1 kali 5 juga, 5 kali 4, 2 kali 4 juga. Ini dapat bentuknya menjadi 20/20 kurang 5/20 kurang 8/20. Jadinya 20 kurang 5 kurang 8. Jawabannya berapa? 7/20 bagian. Jadi sisa kue yang dimiliki Ibu Santi adalah 7/20 bagian. Terus contoh soal yang ke-6 gimana? Kita baca sama-sama ya. Ibu Ani membeli 1 kg minyak goreng. Di tengah jalan minyak goreng itu tumpah beberapa kilo, sehingga Ibu Ani membeli 1/4 kg lagi. Sesampainya di rumah ternyata bersisa 1/3 kg minyak goreng. Kira-kira berapa kilogram minyak goreng yang tumpah di jalan? Nah, untuk model ini sama seperti di soal nomor 5. Karena membeli 1 berarti punya 1. Terus jatuh di jalan berarti dikurangi. Dan membeli itu ditambah. Bersisa itu bisa kita kurangi. Kita dapatkan modelnya bisa seperti ini. Minyak goreng yang tumpah kita dapatkan dengan cara 1 kg minyak goreng di awal ditambah 1/4 ketika membeli. Terus karena bersisa 1/3 berarti tinggal kita kurangi 1/3 saja. Dengan cara yang sama seperti ini kita samakan penyebutnya menjadi 12. Jadinya ini kali 12 semua, ini kali 3, ini kali 3, ini kali 4, ini kali 4. Didapat bentuknya menjadi 12 tambah 3 kurang 4/12. Sehingga minyak goreng yang tumpah adalah 11/12 kg. Wah, lumayan banyak juga ya Bu Ani menjatuhkan minyak goreng di jalan. Jadi, sekian dulu ya untuk latihan soal penerapan untuk bentuk pecahan dan juga operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan. Nanti bisa diulang lagi videonya supaya lebih paham. Sekian dulu, sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.